La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah 1 MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, sahabat Taiwan, dan juga sahabat Turki, India, Riyadh, ya, Jeddah, dan juga sahabat di Eropa, di Inggris, ya, sahabat-sahabat, ya, insya Allah nanti kalau tiada halangan April mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Untuk teman-teman di Belanda, di Perancis, ya, di Jerman Barat, Jerman Timur, Luxembourg, Inggris, Italia, ya, Spanyol, Switzerland, ya mungkin nggak ke Spanyol tahun ini Abah. Pada malam hari ini seperti biasa, walaupun agak sedikit lambat, ya, Abah karena dari tadi banyak tamu, sahabat, dan untuk persiapan malam hari ini Abah tidak membuka tafsir, ya, tetapi akan menjawab apa yang ada aja dulu dari semua, ya, dari semua. Pertanyaannya sahabat adalah karena ada beberapa hadis yang mengatakan adalah kita diperintahkan kalau di rumah itu banyak setan, banyak jin, banyak apa, Nabi menyuruh kita adalah membaca surat Al-Baqarah. Nah, pertanyaan sahabat kita adalah tentang itu. Apa hakikatnya, gitu kan? Pada saat Nabi memerintahkan membaca surat Al-Baqarah, itu bisa mengusir setan. Nah, setannya mana? Gitu kan tadi. Jinnya mana? Tadi semua, ya. Abah sudah jelaskan secara hakikat jin adalah diri kita sendiri. Maka pada saat Allah menciptakan manusia, selalu manusia dan jin, manusia dan jin, tadi semua. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum, jin, manusia. Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jin dan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi lebih berapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menceritakan jin, manusia, manusia, jin, jin, manusia. Nah, itu semua, ya. Nah, apa kaitannya dengan pada saat Nabi menyarankan kita pada saat adalah rumah itu sudah. Nah, rumah yang mana? Nah, ini juga harus dikembalikan. Adalah karena sesungguhnya adalah tubuh kita adalah rumah tadi semua. Maka yang tidak boleh memelihara anjing itu bukan di rumah sono tadi semua. Gitu kan tadi. Nabi ada hadis yang mengatakan janganlah kau pelihara anjing tadi semua, ya. Mana anjingnya tadi semua, ya. Jadi kita ini sahabat kalau udah bicara hakikat maka selalu larinya adalah jangan keluar dari diri. Karena kata Abah ngikutin adalah apa yang dikatakan sabda baginda Nabi adalah segala mencari apapun jangan keluar dari diri. Maka Nabi bersabda man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Apapun yang mencari sesuatu keluar dari diri tidak akan ketemu barangnya. Karena sahabat ada nama, ada barang. Ingat itu. Dan Nabi melarang
Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang tahu nama nggak ketemu barangnya. Karena al ismu wal musamma wahid. Nama dan yang punya nama itu satu. Korek ini namanya, ini barangnya. Jadi semua ya. Cangkir ini namanya, ini barangnya. Jadi selalu asbak ini namanya, ini barangnya. Selalu ada wujudnya segala sesuatu yang bernama itu. Nah demikian pula yang berkaitan dengan pada saat kata Nabi membaca surat Al-Baqarah. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah ada surat ayat kursi. Nah inilah kuncinya. Di dalam surat Al-Baqarah 255 itu tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, siapa yang disebutkan diusir jin itu, setan itu? Setan yang mana yang diusir itu? Setan di luar diri apa setan pada diri? Tadi semua. Siapa yang berdiri? Allahu Allah, la ilaha illa huwal hayyul. Dan tiada ilah kecuali dia yang berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang tidak pernah ngantuk dan tidur. Nyatalah pada napasmu. Nyatalah pada tidurmu. Maka tidak ada sesungguhnya pada saat engkau bernapas, tidur pun bernapas. Karena dia tidak ngantuk. Dia tidak tidur. Dari semua ya. Pada saat itulah manusia ngantuk, tidur, dari semua manusia adalah dalam keadaan kosong, dalam keadaan mati, dalam keadaan lupa, ya. Keluar daripada radar Allah itu sendiri. Keluar dari orbit Allah, dari semua, ya. Nah, surat Al-Baqarah kenapa disebut ada surat pengusir setan? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu mengisahkan tentang sapi betina. Al-Baqarah itu sapi betina, sahabat. Maka ada kisah penyembelihan di dalam surat Al-Baqarah. Surat yang panjang mengisahkan Musa. Bagaimana Musa adalah pada saat dituntut oleh umatnya untuk menemukan seseorang yang mati terbunuh, sahabat. Abah pernah jelaskan ini secara detail tentang kisah Musa ini di surat Al-Baqarah. Tapi kali ini hanya akan menarik sedikit untuk supaya kita bisa memahami kenapa surat Al-Baqarah itu mengusir jin dan setan. Ingat, setan itu ada pada pikiran kita semua. Maka pikiran picik kita itulah yang disebut dengan jin. Pikiran kita yang selalu membawa kepada keburukan itulah setan. Pikiran kita yang selalu merasa lebih baik dari orang itulah iblis, dari semuanya. Jadi semuanya tidak yang keluar dari diri. Maka itu tadi, pada saat kita membaca surat Al-Baqarah, nah, bagaimana yang maksud membaca surat? Tadi semua. Karena surat itu adalah ayat. Ayat itu adalah tanda. Maka berarti membaca diri sebetulnya. Dan Al-Baqarah adalah tubuh kita ini. Maka itulah di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan adalah muqaddimah Al-Quran, diawali Al-Quran dengan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah adalah tentang tubuhmu, tentang dirimu. Tadi semua. Karena orang yang tidak menemukan kunci pada suratul Fatihah, dia tidak akan masuk pada alif lam mim. Maka alif tidak laisa kepada mim. Allah tidak laisa pada Muhammad. Tadi semua ya. Maka itulah bicara surat Al-Baqarah, sahabat. Kenapa dikaitkan dengan pengusiran setan? Sebetulnya lebih kepada pada saat kita sudah memahami surat Al-Baqarah, sesungguhnya kita sudah keluar dari sifat setan, jin, dan iblis itu. Dan dalam surat Al-Baqarah dikisahkan tentang orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Dari semua ya. Nah, mari kita lihat diri kita ini apakah kita sudah mukmin, munafik, ataukah kafir dari semua. Maka setelah Allah bicara tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka gerbang pertama masuk surat Al-Baqarah adalah alif lam mim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum tadi. Disinilah surat Al-Baqarah. Maka alif lam mim disitulah tadi semua ya. Maka diawalilah sesungguhnya manusia itu berpenyakit tadi. Dalam surat Al-Baqarah dikisahkan tentang orang kafir, orang yang tertutup pada Allah. Maka Allah berkata adalah
Sesungguhnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pada diri manusia. Itulah tadi kenapa surat Al-Baqarah bisa mengusir setan. Karena pada saat dasarnya diri manusia ini semuanya dari kolbunya. Fi qulubihim marad. Marad itu penyakit. Pada saat di dalam hati kita ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Maka yang dimaksud oleh baginda Nabi bahwa karena sahabat sesungguhnya, jujur saja kata Abah juga, manusia ini bisa menciptakan setan. Setan kita itu datang dari pikiran kita. Maka kenapa di dunia ini, di Amerika tidak ada pocong, tidak ada genderuwo, tidak ada tuyul, tadi semua. Ya, yang ada hanya di Indonesia. Tetapi di Amerika ada Dracula, di Cina ada vampir, tadi semua. Jadi setan itu tidak ada sesungguhnya. Adalah ada jin yang ada pada diri setiap manusia. Karena dalam diri kita ada korin bangsa jin, ada korin malaikat bahasanya. Jin adalah hakikat api pada diri. Ya. Tetapi malaikat adalah, maka tadi selalu dikatakan oleh Allah tentang malaikat dan jin. Selalu di dalam Al-Quran itu jin, malaikat. Jin, malaikat. Tapi dalam penciptaan dohirnya jin, manusia. Nah, ini kita harus pahami. Makanya di dalam api inilah nur dan nar. Nur adalah malaikat, adapun nar adalah jin. Maka tadi wal jana dan jin diciptakan oleh Allah adalah wal jana khalaq min dari api yang panas tadi semua. Ya. Merupakan sesungguhnya adalah penyusun adalah hakikat narun, nafsu amaroh pada diri manusia. Maka orang yang bisa menggunakan jin, dia jenius pintar dari semua sahabat. Ya. Jin dari kata jenius dari semua. Ya. Nah, mari kita juga pahami secara hakikatnya tentang Nabi yang bersabda bahwa siapa membaca surat Al-Baqarah bukan hanya membaca. Sama saja para ulama menganjurkan kita membaca Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Yang harus dibaca pada nisfu Sa'ban itu adalah bukan pada huruf Yasin. Bukan hanya bacaan surat Yasin. Tapi adalah Yasin kolbul Quran. Maka Yasin adalah kolbul Quran, Fatihah, Ummul Quran. Maka Fatihah dan Yasin sama. Hanya nun dan mim. Karena tentang Nur dan Muhammad. Maka itulah pada Fatihah ada 4 nun di penghujungnya, ada 3 mim di ujungnya. Dan surat Yasin diawali dengan Yasin, nun, wal Quranul Hakim, mim. Inna kalaminal mursalin adalah nun. Ala siratim mustaqim. Dan seterusnya mim nun, mim nun, mim nun. Sampailah. Innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nun di penghujungnya. Yasin di ujungnya adalah nun. Fatihah di ujungnya waladdallin. Nun. Pahami itu. Maka kita bagaimanapun perjalanannya, maka di penghujungnya harus nur. Dari semua Allah lah. Allahu nurus samawati wal ar. Adapun langit dan bumi adalah, langit adalah ruhmu, bumi adalah badanmu. Maka itulah sahabat juga diajarkan bagaimana asbabun nuzul surat Al-Baqarah 255 adalah surat yang disebut ayat kursi. Ayat adalah tanda, kursi. Apa itu kursi? Tadi semua, maka seorang biasanya orang mau jadi apa membaca ayat kursi. Tapi kalau sudah duduk di kursi lupa ayat. Semua, ya. Nah ini tadi, di manakah letak ayat kursi pada tubuh? Tadi semua. Supaya kita bisa mengusir daripada setan yang ada pada diri. Tadi karena itulah di dalam surat Al-Baqarah itu banyak mengisahkan adalah merupakan awal perjalanan manusia. Maka siapa yang sudah menemukan hakikat Fatihah pada tubuhnya, sehingga alif lam mim, alif laisa kepada mim, dan dirinya sudah menjadikan Al-Quranul Mubin. Karena Al-Quran dibagi. Ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Segala apa yang nampak di permukaan ini adalah Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid adalah mulia. Ya, Al-Quranul Majid, apapun yang ada di bumi ini, mobil Al-Quranul Majid. Tadi motor Al-Quranul Majid.
dari semua. Meja apapun, rumah, Al-Quranul Majid, karena tidak ada yang bukan tapak tangan. Karena Al-Quranul Majid adalah bukti dari perwujudan Allah. Ayat-ayat Allah, firman Allah yang nyata di alam ini. Al-Quranul Majid. Maka Allah dalam menciptakan segala sesuatu di alam ini, ada yang langsung Allah ciptakan, ada yang melalui kita, manusia. Maka itulah disebut Al-Quranul Majid. Dari semua, ya. Jadi apapun yang di dunia ini mulia. Karena tiada yang benda apapun di dunia ini, semuanya adalah tapak dari ciptaan Allah. Maka selalu dikatakan oleh ulama, bumi dan langit ini adalah bukti adanya Allah. Itu. Sahabat, pahami dulu pelan-pelan ya. Supaya kita bisa mengerti kenapa surat Al-Baqarah itu mengusir setan. Semua. Jangan surat Al-Baqarahnya dibaca terus, yang membacanya masih setan. Dari semua. Setan membaca surat Al-Baqarah. Dari semua. Ya. Dan juga sama, begitu ke Mekah, yang melempar setan itu setan. Setan berjumroh. Tadi semua. Ya. Tadi. Karena dia belum disembelih. Akhirnya setan yang melempar setan dari semua. Gitu. Nah inilah. Maka sebetulnya batu itu berbalik pada dirinya. In ahsantum ahsantum. Kebaikan berbalik balikan. Wa in asatum falaha. Segala keburukan berbalik keburukan. Dari sahabat. Ya. Jadi mari pahami segala apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Karena banyak sanepan. Dan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran pun banyak perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka yang diberitahu oleh Allah. Dari semua. Ya. Termasuk juga rahasia surat Al-Baqarah. Karena tadi sahabat, surat Al-Baqarah itu surat yang paling penting dari semua surat ke depan. Yang gagal di surat Al-Baqarah, kata Abah, maka dia tidak bisa menjadi keluarga Ali Imran. Ingat itu. Karena setannya pada tubuh kita. Tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pada saat ada penyakit pada hatinya. Fi qulubihim, di kolbunya manusia itu. Padahal kolbu itu Baitullah, rumahnya Allah. Ingat itu. Berarti kalau bukan rumah Allah pasti rumah setan. Kalau bukan rumah cahaya pasti rumah kegelapan. Maka kebahagiaan dan tidak bahagiaan letaknya di dada, di sod, di kolbu ini semuanya. Maka dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Nah ini kolbu. Dari semua. Maka fi qulubihim. Di hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ada penyakit. Maka disitulah orang yang berpenyakit di hatinya. Penyakit apa? Tadi. Yang seharusnya dilempar jumroh di sini. Orang jauh-jauh melempar jumroh ke sono. Harusnya dia lempar dulu sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat-sifat setan itu. Tadi semua. Nah, itu hanya bisa berlaku kalau seandainya kita sembelih dari kita Al-Baqarah itu. Tadi itu. Tadi semua. Itulah kenapa hakikat kita pada saat kita lahir diadankan dengan kalimat nun dan mim. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan diawali dan kita mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi semua. Kita adalah Muhammad dan berkata itu. Tadi semua. Si jasad berkata kepada ruh. Aku bersaksi bahwa tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah. Maka yang menyebutkan Allah yang pertama adalah Muhammad. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada Muhammad, tidak ada yang bisa menyebut Allah. Maka kata Abah. Dari alam ahadiyah masuk ke alam wahdah. Allah terjadi ke alam wahdah. Dia adalah masuk ke alam sifat ke alam Muhammad. Supaya Muhammadlah yang menyebut pertama kali adanya Allah dari semua. Ya. Dia yang berkata asyhadu an la ilaha illallah. Itu ucapan Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Tapi secara hakikatnya kata tubuh, aku bersaksi bahwa tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah, ruhku tadi semua. Ya. Kemudian si ruh menjawab, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dan yang pertama menyebut Muhammad adalah Allah. Yang pertama menyebut Muhammad adalah hidupmu. Menyebut dirimu adalah Muhammad, utusanku. Karena aku tidak nyata tanpa engkau Muhammad. Al-insanu syirri wa anna syirrahu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Seolah-olah engkau Muhammad adalah kenyataan diriku. Engkau wujud karena aku, tapi aku nyata karena kamu. Kata Setrum, aku nyata karena engkau wahai Bohlam. Dan kata Bohlam, dan engkau juga. Aku adalah sebetulnya, aku bersaksi tiada yang nyala pada diriku kecuali engkau wahai Setrum. Begitu sebetulnya. Tadi semua. Dan tiada yang nyata. Tadi semua. Jadi aku menjadikan engkau, engkau menyatakan diriku. Tadi semua. Itulah tentang Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Sahabat. Tentang Allah dan Muhammad. Maka alif lam mim. Alif laisa pada mim. Tadi semua. Ya. Inilah juga harus dipahami secara komprehensif oleh kita. Betapa setiap ayat dalam Al-Quran itu. Maka nanti di penghujungnya setelah Yasin adalah di tengah-tengah surat Al-Kahfi. Tadi semua. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk, kata Allah, maka akan dipertemukan waliyam mursyida. Al-Kahfi. Surat 19. Tadi semua. Tadi. Makanya paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi semua ya. Itu surat Al-Kahfi, maka di tengahnya wal yartalatop. Tadi Ummul Quran adalah Fatihah. Tadi semua. Tetapi adalah qalbul Quran adalah Yasin, dan Fatihah adalah tubuhmu. Dan Yasin adalah kolbumu. Tadi semua. Kolbul Quran. Tadi semua. Dan kamu adalah Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Karena Al-Quranul Majid adalah tanganmu. Apapun adalah Al-Quranul Majid. Maka segala sesuatu di dunia ini namanya Al-Quranul Majid. Pasti hasil tapak perbuatan manusia. Ka'bah di sana itu Al-Quranul Majid. Jadi tidak ada yang lebih mulia Ka'bah itu dengan diri hati. Karena Ka'bah itu dibuat oleh manusia. Mana yang lebih mulia? Manusia atau yang bangun Ka'bah itu? Pasti manusia. Tadi semua. Maka itulah qalbul mu'min baitullah. Tadi semua ya. Tapi tangan yang menciptakan Ka'bah itu, atau tangan yang membuat asbak ini, karena asbak ini Al-Quranul Majid. Mobil juga Al-Quranul Majid. Tapi mobil itu bukan diciptakan oleh tangan manusia. Tapi tangan manusia menjadikan penyebab adanya Al-Quranul Majid. Jadi Al-Quranul Majid segalanya sesungguhnya. Sanurihim ayatina fil afaq. Apapun yang diciptakan oleh Allah langsung maupun yang diciptakan oleh makhluk Allah. Al-Quranul Majid. Bukti. Tapi Al-Quranul Majid itu adalah apapun yang ada. Asbak ini mulia. Atau katakanlah kamu nggak usah asbak, karena takutnya kamu itu kalau dibawa asbak negatif tadi semua. Al-Quran aja ini. Ini mulia. Al-Quranul Majid. Tapi Al-Quran ini nggak ada lebih mulia dari tanganmu. Karena Al-Quran ini tidak ada kalau nggak ada tangan yang menulis Al-Quran ini. Berarti yang lebih mulia dari Al-Quran ini tanganmu itu. Maka itulah surat Al-Baqarah juga mengisahkan asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitum bil kafirin. Kalau tangan dan jari ini tidak digunakan untuk jalan untuk menuju kepada Allah, berarti tangannya masih tangan monyet. Tadi tangan setan. Tadi semua. Maka tadi itu kan di surat Al-Baqarah juga Allah berfirman asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitum. Inilah tentang jari-jari yang harus kamu baca. Itulah maka nanti di bulan Ramadan kata Abah, karena ini masing-masing 3 ruas, maka sesungguhnya yang harus kamu kembalikan di bulan pertama, di hari pertama Ramadan, imsaklah menahan salah satu sifatnya, kembalikan. Mana saja yang kamu suka, lahayun hidupmu. Sehari itu kau katakan, aku tidak hidup, yang hidup Allah. Aku tidak hidup, yang hidup Allah. Aku tidak hidup, yang hidup Allah. Sehari itu. Kembalikan hidup. Itulah Ramadan, itulah imsak. Berarti kamu mengembalikan. Besoknya
La ilmun, aku tidak berilmu, aku kosong dari pengetahuan. Kan dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Berarti siapa yang mengasih tahu kepada kita segala pengetahuan si hidup itu? Allah. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kamu akan diajarkan banyak hal oleh dia si hidup tadi semua. Lewat malaikatnya Jibril pada matamu, Mikail pada telingamu, Israfil pada mulutmu, Ijrail pada hidungmu, tadi semua. Ya. Maka itulah, maka surat Al-Baqarah itu adalah merupakan gerbang. Gagal di Al-Baqarah, gagal dari keluarga Ali Imran. Gagal dari keluarga Ali Imran, gagal mengawinkan pankihum, masna wasulah jadi jisamsu 2, 3, 4. Maka sholatnya yang 2, sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, 2, 3, 2 lubang hidung 1 mulut, dan isya 2 mata dan 2 telinga. Gagallah di samsunya. Karena gagal di surat Al-Baqarah adalah di LE, gagal LE, gagal di samsu. Gagal di samsu, gagal apa namanya rokok esek. Kamu adalah aku adalah kamu. Gagal di situ, gagal Al-Maidah, sampurna al-yauma akmaltu surat Al-Maidah. Itulah susunan Al-Quran yang begitu indah sesungguhnya. Maka disitulah kita bebaskan diri kita dari setan dan jin di Al-Baqarah itu. Dengan menyembelih tadi semua, ya, keakuan tadi semua, ya. Nah inilah sesungguhnya hakikat baginda Nabi mengatakan kalau adalah rumah banyak setan, bacalah ada ayat kursi, bacalah surat Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah maka untuk membersihkan setan. Tapi yang dibersihkan rumahnya terus. Terus rumah setannya yang membacanya itu nggak pernah dibacakan. Tadi semua. Inilah akhirnya. Tadi semua. Ya. Sekarang banyak setan meruqyah setan. Inilah yang harus dirubah sekarang. Maka tadi kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Akibatnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Tuh, disitulah persoalan. Khatamallahu ala qulubihim. Maka nyambunglah dengan ayat-ayat tadi paman, karena yang tadi ya juliqa rabbihi fal ya'mal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak terjadi. Karena semua amaliyahnya berlaku syirik. Tadi dan Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi semua karena kamu tidak menyembelih sapi di surat Al-Baqarah. Sehingga yang berjalan sholat setan. Tadi semua. Yang dikir setan. Tadi semua ya. Jin tadi semua ya. Tolong pahami sahabat, itu maknanya. Makanya tadi banyak yang datang ke rumah Abah. Bahasa udah bacakan Al-Baqarah, di rumah masih banyak setan. Ya setannya itu bukan di luar kamu. Kamunya yang setan itu. Maka orang yang setan di otaknya akan melihat setan. Tadi semua. Ya. Maka orang yang tidak ada pocong di kepalanya, tidak ada pocong. Pocong itu ciptaan pikiran. Kepada orang yang takut dengan pocong. Karena tadi, yang kamu takuti akan datang pada dirimu. Maka tanya oleh kamu sekalian. Tetanggamu, lingkunganmu, ada yang melihat pocong nggak? Hanya orang yang di pikirannya ada pocong lah, pocong itu wujud. Sama hanya orang yang pikirannya Dracula, itulah di Amerika yang melihat Dracula. Nggak ada, maka di Amerika nggak ada pocong. Karena orang Amerika sedikit pun nggak ada pikiran pocong. Orang mati itu dikasih kotak, dikasih jas, kasih tuxedo, kasih jas di sini. Cuma giginya nggak dimerahin. Dimerahin itu di pikiran orang tadi. Makanya hanya orang yang takut Dracula akan ketemu Dracula. Hanya orang takut vampir di Cina yang akan ketemu vampir. Karena sesungguhnya manusia adalah bukan diri kita. Maka itulah hati-hati dengan sangkaan-sangkaan Abah. Manusia itu menciptakan setan pun bisa. Tadi semua ya. Maka tadi kalau setan itu pocong dengan roh itu ada, maka harusnya ada di Amerika, ada di Cina. Tapi kenyataannya kok kenapa di Cina hanya ada vampir? Karena orang Cina melahirkan vampir-vampir.
Ketakutannya bukan pada Allah, tapi pada pocong, pada genderuwo, pada tadi. Maka sini di Indonesia ada genderuwo karena manusia takut dengan genderuwo. Ada, ada dia. Karena siapa dia itu? Itu manusia yang takut dengan genderuwo, jadi genderuwo. Semua hati-hati makanya. Hukum tarik menarik, hukum tolak menolak akan berlaku. Hukum cahaya, hukum kegelapan berlaku. Maaf ya, di dunia nyata saja makhluk kegelapan itu ada. Maka dulu nggak jauh di tempat Abah ini ada pohon mangga begitu besar, tapi tiap malam dikerubuti oleh jablay-jablay, perempuan-perempuan. Maaf ya, bukan menjelekan, tapi ini adalah karena gelap. Maka mereka datang ke Abah, Bah, tolong bagaimana cara ngusir mereka? Kata Abah, pasang lampu yang terang. Bener aja besok jablay itu nggak ada karena tadi Kelly-nya takut kelihatan. Tadi make up-nya takut kelihatan. Semua. Ternyata makhluk kegelapan itu nggak suka dengan cahaya. Tadi semua. Ya, itulah hakikat jin. Tadi semua. Ya. Maka tadi kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Tentang melihat, tentang buta di sini. Tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran yang di sini, wa ala absarihim, penglihatan yang di sini. Inilah yang dikatakan Allah. Kenapa Allah bicara jin dan manusia masuk neraka jahanam mayoritas? Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tuh. Tapi bukan manusia itu, ins. Jadi ins itu beda. Maka kalian harus bisa bedakan apa Allah menyebut ins, apa Allah menyebut insan, apa Allah menyebut nas, manusia, anas, manusia, atau Allah menyebut basarun. Nah, itulah beda-beda tuh. Setiap Allah menyebut nama yang berbeda, pasti bentuknya juga beda. Itulah perlunya nama, sahabat. Itulah Nabi juga bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama, nggak tahu wujudnya. Tadi, akhirnya setan dianggap malaikat. Karena kamu hanya nggak ngerti. Tadi surga, karena kamu nggak ngerti. Neraka juga nggak ngerti. Tadi semua. Ya, inilah yang harus surat Al-Baqarah itu menjadi penting kepada kita. Kenapa susunannya dari Fatihah, Alif Lam Mim diawalinya. Kemudian disitulah Allah berkisah tentang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Turun ke bawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adabun alim. Di situ muncul. Di semua. Ya. Bahkan demikian pula nanti termasuk adalah surat perintah surat saum, ya, juga di surat Al-Baqarah tadi semua, ya, karena disitulah kita harus imsak. Makanya tadi Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar walal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lanjutkan syahrul ramadhan alladzina unzila fil Qur'an wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kalau tubuh ini belum dibunuh tadi semua setannya tadi dengan surat Al-Baqarah itu adalah, maka kita tidak bisa mana hudan mana al-furqan. Hudaun wal furqan wa bayyinatim minal huda wal furqan. Barulah kata Allah tadi syahrul ramadhan alladzi unzila syahidul paman kana kata Allah dalam ayat tadi syahrul ramadhan alladzina unzila fil qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan paman syahida minkumus syahra falyasum. Tuh, kalau kamu tidak menyaksikan bulan, sebenarnya bukan bulan yang bulan dikejar-kejar itu setiap tanggal 1 Ramadan.
Sebenarnya kalau menurut hakikat, bulan ada pada dirimu. Maka tadi dalam kaidah menentukan tanggal 1 Ramadan, ya kepada siapapun yang mampu menyaksikannya dan dia siap disumpah. Kalau kamu beda 4 hari pun dengan negara, boleh-boleh saja sebenarnya. Karena kamu yang melihat bulan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Itulah kenapa makanya tadi hari ini debat antara NU dan Muhammadiyah. Karena kamu melihatnya di luar. Kalau di luar hanya masalahnya terhalang atau kelihatan tadi semua. Kalau kabut, nah itu tadi semua. Ya kalau zaman Nabi kan tidak ada teropong, teleskop, apa semua. Sekarang ini. Itulah maka Muhammadiyah menetapkan. Udahlah dihitung berdasarkan. Maka disitulah ada penghitungan hisab dari semua. Dari kalkulasi angka udah masuk kok sesungguhnya gitu kan tadi. Nah, tapi karena orang NU itu selalu harus melihat, nah inilah. Nah, seharusnya juga kata melihat juga adalah tergantung gitu loh. Melihat itu jangan selalu dengan mata, kan melihat itu ada 4 hal. Maka tadi melihat itu juga di mata. Makanya tadi ada akal ma'asyi, ada akal ma'adi, ada akal goribi, ada akal kuli dari semua. Akal pun terbagi 5 tingkatan, 4 tingkatan minimal. Dengan akal yang mana kita bisa pakai semuanya. Jadi kalau gitu NU boleh, Muhammadiyah boleh lah sebenarnya gitu kan tadi semua. Maka jangan ribut menentukan 1 Ramadan. Yang lebih pentingnya itu kekompakannya. Bukan masalah ribut, masalah 1 Ramadannya. Toh memang Allah itu tidak ada ruang dan waktu. Ingat itu, sahabat. Wong hari ini Abah Laib jam 8, orang Perancis lagi asik makan siang ini. Tadi semua. Orang Amerika baru pagi tadi semua. Ya. Ada lagi yang masih hari ini itu udah di sini udah Jumat, sana masih Kamis. Itu tadi semua. Ya. Jadi tolong pahami ya sahabat tentang ruang dan waktu ini semua. Ya. Nah, mari kita balik lagi fokus kepada Al-Baqarah tadi. Karena di dalam Al-Baqarah ada juga ayat tadi tentang perintah saum tadi semua ya. Kemudian termasuk juga di dalam ayat itu adalah di dalam ada ayat yang mengatakan kata Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di situ pun harusnya kalau kamu sudah mengerti, maka sebetulnya Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan kesulitan. Tadi maka tadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Baru kata Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Intinya kenapa kita harus membaca Al-Baqarah? Supaya la'allahum yarsudun, kamu itu ada sadar tadi semua. Tadi lawan dari sadar itu tidak sadar. Sadar itu dikir, lawan gak sadar itu adalah tidak dikir. Sadar itu eling, tidak sadar itu tidak eling. Maka tadi berarti tidak eling itu setan gitu loh. Maka tadi siapa yang sudah mengerti Al-Baqarah bisa mengusir setan. Tadi mengusir dari tidak sadar pindah ke sadar. Tadi dari ultrasonur ke sonur dari infrasonur balik lagi ke sonur ke ultrasonur gitu. Maka tadi harus imsak, saum. Dan saum itu diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah jauh sebelum kepada umat-umat Muhammad tadi semua. Alladzi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Nah, itu kembali lagi Abah jelaskan tentang siam dan saum tadi semua. Disuruhnya itu siam. Kenapa niatnya nawa itu sauma godin? Saum itu seluruh diam ngomong. Jadi makan boleh gitu kan tadi. Kalau diniatkan nawa itu sauma godin. Niat saya tidak ngomong besok pagi, itu sauma godin. Tadi sementara Allah memerintahkannya tadi ya ayyuhalladzina amanu tadi semua.
Kutiba alaikumus siam. Siam dan saum. Kalau siam, ya tidak buat makan, menahan makan, minum, dan bersetubuh. Siam. Tapi niatnya yang harus diluruskan. Nawaitu bukan sauma godin, siam. Siam godin. Semuanya. Kalau mau dirubah, tapi enggak pun enggak apa-apa. Ya. Yang penting kamu udah ngerti tadi semua. Ya. Jadi itulah. Setelah khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Kenapa Allah mengatakan tadi khatam Allah ala qulubihim wa ala absar. Tuh, absar, bukan basor. Absar. Karena melihat kita ini sahabat dibagi empat. Kan tadi Qur'annya Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Karim, tangan kita. Tangan kita ini balik lagi abah ke Al-Qur'an dulu biar paham dulu Al-Qur'an. Al-Quranul Majid adalah ini kitabnya. Tapi semuanya juga apapun yang dibuat oleh tangan Al-Quranul Majid. Mulia. Kacamata ini Al-Quranul Majid. Kenapa disebut Al-Quranul Majid? Karena ini pun korek Al-Quranul Majid. Karena ini lihat korek aja dia lihat Allah kok sebenarnya. Adakah dengan melihat korek? Ya kalau nggak ada Allah, nggak ada Allah. Adakah korek ini? Nggak ada. Berarti sebenarnya lihat apapun, lihat jam ini pun lihat Allah sebenarnya. Karena ini Al-Quranul Majid, tapak. Tadi, tapak. Bukti adanya Allah, adanya korek api ini. Cukup lihat korek. Sama saja pada saat melihat tai kebo. Gak usah lihat kebo. Sebenarnya lihat tai kebo itu pasti ada kebo. Gitulah tadi. Pada saat melihat asap, pasti ada api di situ. Maka itulah sebagian ulama menggunakan bahwa sesungguhnya bahwa bumi dan langit ini adalah bukti adanya Allah tadi. Nah, apalagi kalau ditarik lagi ke hakikat. Ini makhluk. Mana ada makhluk tanpa kholik? Nah itu. Karena batal dia sebagai kholak yang menciptakan tanpa ada makhluk. Maka inilah juga menunjukkan bahwa makhluk itu adalah akan abadi. Tadi semua. Sebanyak seabadinya kholik. Cuma kholik adalah dengan bako. Tapi makhluk yang sudah bisa rojiun abko. Tadi orang yang abko akan bako bersama Allah. Tadi semua. Ya. Inilah bedanya abko dan bako. Bako hanya pada Allah. Tadi semua. Ya. Tadi. Ini sahabat tentang surat Al-Baqarah itu betapa pentingnya surat Al-Baqarah itu. Sampai dikisahkan asbabun nuzul tentang surat ayat kursi datangnya. Itu kan kisah syariatnya. Tentang orang yang mau mencuri itu kan dikisahkan dari beberapa tafsir. Tentang asbabun nuzul surat turunnya ayat ayat kursi itu. Tadi semua. Tapi sebenarnya yang jinnya itu kita. Setannya juga kita. Maka tadi kita ngaji setan yang di luar diri. Ya dia nggak ada. Tadi semua. Kita lah setannya, kita lah jinnya, kita lah dedemitnya, kita lah iblisnya itu tadi semua. Maka yang seharusnya di Al-Baqarah itu pada tubuh. Itulah kenapa di kisah Al-Baqarah itu kisah bagaimana cara menghidupkan orang mati, disuruh menyembelih sapi betina. Itulah Al-Baqarah. Itu juga kembali perumpamaan Allah, sapi betina. Sapi betina itu adalah hakikat betina itu kembali kata Abah. Kalau jantan itu ruh, kalau betina itu perempuan. Maka sapi pun di situ diperlambangkan sapi betina. Kenapa nggak bikin sapi jantan? Karena bukan bicara ruh yang harus disembelih, tapi jasad yang harus disembelih. Tuh, harus pahami. Ya. Juga sama, kenapa Firaun itu menyembelih anak laki-laki? Tuh, ya. Kisah Firaun menyembelih anak laki-laki. Gitu. Kan Firaun nggak menyembelih anak perempuan. Itu pun sanepan Allah. Siapa laki-laki itu? Dan siapa Firaun itu? Firaun itu jasad kita. Anak laki-laki itu tubuh kita, jiwa kita. Musa. Musa disembelih oleh Firaun. Artinya ruh dikuasai oleh jasad. Sebetulnya secara hakikat. Jadi kita harus cerdas memahami ayat Al-Quran itu. Ya, tadi cuma saya memang yang paham tadi kan qatil kal amsalu nadribu halinnas
Wa may yaqiluha illal alimun. Tadi hanya dikasih tahu Allah saja. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Cuma yang tahu firman Allah hanya dia yang sudah mati. Tadi semua. Maka dia akan tahu firman Allah oleh Allah. Dengan Allah. Lillah. Billah. Tadi. Ma'allah. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillah. Itu kan tahapannya. Lillah. Billah. La haula wa la quwata illa billah. Barulah adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari sahabat. Dan semua itu dikisahkan dalam surat Al-Baqarah. Tadi karena sapi betina. Ya. Jadi balik lagi tadi Quran ini belum selesai. Jadi lari ke situ lagi Abah tadi semua. Ya. Jadi Al-Quranul Majid. Biarkan dulu tubuh ini Al-Quran nanti. Tadi semua. Al-Quranul Majid apapun yang ditulis oleh tangan. Jadi tangan kita lebih mulia daripada Quran ini. Tadi semua. Karena sehebat-hebatnya Quran ini nggak ada kalau nggak ada tangan. Ingat itu. Ya. Dan Al-Quranul Majid tangan ini bisa menuliskan Al-Quranul Majid ini. Inilah Al-Quranul Karim tangan kita ini. Al-Quranul Karim tangan kita menuliskan Quran ini Al-Quranul Majid. Al-Quranul Karim tangan kita membuat kacamata ini sehingga banyak orang bisa melihat. Al-Quranul Karim tangan kita membuatlah korek ini sehingga bisa orang masak. Al-Quranul Karim tangan kita membuat asbak ini. Al-Quranul Karim tangan kita membuatlah gelas keramik ini. Semuanya dibuat oleh Al-Quranul Karim. Tuh. Kalau begitu, nah sekarang dari Al-Quranul Majid kalau ke Karim. Nah, tangan ini lebih mulia dari apapun yang dibuat oleh tangan ini. Maka itulah Allah ingatkan tentang asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin itu. Tapi tangan ini tidak akan bisa kerja kalau bukan Al-Quranul Hakim mata kita. Matalah yang menuntun. Jibril lah Jabaroil yang menuntun Quran ini ditulis. Maka sudah dikatakan Quran itu dibawa oleh Jibril. Tadi semua. Jabaroil. Tadi semua. Karena Al-Quranul Hakim adalah mata kita. Tapi sehebat-hebatnya mata bisa memerintahkan tangan menulis. Tangan menjadikan Quran ini tidak ada artinya tanpa Al-Quranul Azim. Apa itu? Hidup kita. Berarti sesungguhnya di dunia ini pencipta satu hanya hidup. Yang hidup yang mencipta. Menciptakan motor yang hidup. Tadi semua. Nggak mungkin mayit menciptakan motor. Hidup. Siapa hidup? Allah. Berarti kalau begitu, pantas Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan kamu dan apa-apa yang ada ini. Tadi semua. Segalanya aku yang menciptakan. Tuh. Jadi begitu, kalau begitu sebenarnya. Satu-satunya pencipta itu hanya Allah. Al-Quranul Azim. Hidup. Dan hidup itu satu. Tapi tempat hiduplah yang banyak. Sahabat. Ya. Tetapi tubuh manusia ini adalah pada saat Al-Quranul Majidnya sudah dipahami, semuanya sudah Al-Quran, maka tangannya sudah jadi Al-Quranul Karim, matanya sudah jadi Al-Quranul Hakim, hidupnya sudah jadi Al-Quranul Azim, jadilah kita ini Al-Quranul Mubin. Tuh. Al-Quran yang hidup, itulah yang disuruh Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran. Kafa binafsika yang ada pada dirimu. Al-yawma alaika hasibah. Cukuplah kamu adalah yang menghisab siapa dirimu. Tuh, sahabat. Inilah Al-Baqarah sebetulnya. Konsep awalnya adalah Al-Baqarah. Maka itulah di surat Al-Baqarah ingin menghidupkan orang mati tadi semua. Karena mati itu adalah tidak ada sesungguhnya. Kembali lagi kata Abah juga. Maka disitulah Allah menyuruh menyembelih sapi betina. Kan berarti kalau begitu Allah itu bukan menghidupkan manusia yang mati yang sudah dikubur sebenarnya. Kalau kita mengerti. Tapi menghidupkan tadi manusia yang sudah mati yang jadi jin, jadi setan. Jadi semua ya. Yang suka membaca Al-Baqarah gitu. Jin dan setan yang baca Al-Quran. Semua ya. Pahami itu semua ya. Maka kalaupun kamu rajin one day one muncul jadi iblis, aku ahli Quran, nggak sadar.
Iblis ahli baca Quran. Tadi semua. Pada saat kamu rajin duha, rajin sholat, rajin tahajud, aku lebih baik sholatku dari mereka. Jadi iblis. Maka di penghujungnya kata Abah juga, iblis itu menunggu di tempat di surga. Maka Nabi Adam diusir bukan dari pasar malam. Bukan digoda oleh iblis di pasar malam. Karena di pasar malam itu nggak ada iblis. Tapi di pasar malam itu adanya jin dan setan. Jadi semua. Tapi di surga, di tempat di mana kamu sudah berada pada merasa diri ibadah, karena nggak disembelih, gitu. Tadi yang ngaji Qurannya masih sapi, tadi semua. Yang pergi ke Mekahnya sapi, pantas di sana peras susunya di real, tadi semua. Ya, tadi semua. Ya, inilah tadi semua. Jadi makanya kata Nabi, hajinya dan umrohnya arihlah litijaroh lisumah. Nabi udah ngomongnya begitu. Tadi semua. Nah sekarang ini bukan haji dan umroh, pulus. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Paham ya sahabat. Nah inilah tadi, makanya setelah Allah berkata, fi qulubihim maradun fazadahumullah marado, barulah menjadi khatamallahu ala qulubihim. Jadi siapa yang mengunci hatimu? Ya kamu. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, siapa yang tidak mau liqa Allah, siapa yang tidak mau bertemu dengan aku pun tidak mau bertemu dengan dia. Maka ada banyak kiai ke Abah nanya, kenapa bahasa ini sulit memahami Al-Quran? Karena kamu nggak mau liqa dengan Allah. Karena kamu nggak percaya bisa liqa di sini. Sementara Allah yang menyuruh paman kana yarju liqa rabbihi pal ya'mal amalan soleh di akhirat. Siapa yang bertemu dengan Allah liko sekarang, maka kata Abah, yang liko hari ini, yang liko nanti. Yang melihat Muhammad hari ini, yang akan melihat Muhammad nanti. Itu man kana yarju liko rabbi. Tadi man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, dia akan dibangkitkan lebih buta pada Allah dan Rasulnya. Nah inilah tentang surat Al-Baqarah sahabat. Maka itulah supaya kamu bebas dari penyakit buta. Sembelihlah sapi betina. Akhirnya. Karena kalau tidak disembelih sapi betina ini, kan tadi mengatakan bagaimana panjangnya komunikasi Musa dan umatnya, dan Musa dengan Allah bahasanya. Tadi semua. Sampailah perkataan bahwa kamu harus mencari sapi betina. Terus tanya lagi, bagaimana warnanya? Terus tanya lagi, bagaimana? Tadi semua. Nah, inilah juga kebiasaan orang-orang tadi semua mempersulit diri. Tadi semua. Tadi, ya. Allahnya sudah mengatakan tadi, yuridullahu bikumul yusra. Dikasih mudah kok cari. Cari yang susah-susah. Tadi semua, ya. Maka senang kalau udah ma'rifat itu sebenarnya. Karena kamu sudah mati. Balikan 4.0 dari semua. Ya. Tiada lagi dosa. Dibagi Allah, hasilnya Allah. Itulah kenapa Allah ajarkan matematika. Berapapun angka yang kamu buat, dibagi kosong, hasilnya kosong. Asal kamu mau mengkosongkan diri. Menyembelih dirimu, itulah mengkosongkan dirimu. Tuh. Dan gunakan dengan 10 jari ini. Maka inilah nempel di sini 10 jari itu. Untuk supaya kamu bisa kosong semua, ya. Itulah orang-orang yang akan menikmati telaga Kausar, kata Abah. Inna ataina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Fasholli. Jadikan dirimu adalah sholawat Muhammad. Tuh. Karena kalau nggak dibunuh Adamnya, kamu itu nggak bisa. Karena yang sholat itu Muhammad. Tadi semua. Karena kata Abah juga, ini dongeng Allah dan Muhammad. Tadi semua, ya. Tapi Muhammad bukan Muhammad yang punya bapak dan ibu. Tapi dialah Nur Muhammad. Tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Menjadikan sumber, segala sumber yang ada ini. Laulaka, lama khalaqtul aflaq. Bukan karena engkau wahai Nur Muhammad. Maka tidak adalah semuanya ini. Tadi semua, ya. Bukan Muhammad, tapi Nur Muhammad. Bedakan. Bahkan Nur Ahmad pun dari Nur Muhammad. Paham itu? Dari semua. Ya. Jangan suka
membelok-belokkan makna tadi semua ya. Tadi semua. Inilah maka Allah mengingatkan kepada kita. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada itu sahabat ya. Maka pahami ya tentang ini semua. Jadi Al-Baqarah itu betapa pentingnya. Sampai Nabi berkata, siapa membaca surat Al-Baqarah, kalau di rumahnya ada setan, nah ini, rumah itu ini. Semua rumah itu. Karena rumah Allah itu nggak pernah di Ka'bah, nggak pernah di mana. Tadi semua ya. Maka termasuk baiti jannati. Di mana itu? Ini, dadamu itu rumahmu. Tadi semua. Baiti jannati. Nggak ada rumahmu itu. Yang ada rumah Allah. Maka disinilah yang dimaksud hadis tadi harus ngerti. Kalau ngomong rumah, bukan rumahmu itu, bukan gubukmu itu. Tadi, ya. Yang maksudnya di rumahmu jangan ada anjing. Bukan di rumahmu itu. Di sana Abah punya 10 anjing pun nggak apa-apa. Anjing di sini. Tadi semua. Yang nanti tadi. Janganlah. Karena kitmir. Jadi kitmir. Gitu kan tadi semua. Ya. Maka disitulah surat Al-Baqarah ada tentang penyembelihan. Dan sapinya berwarna kuning. Nggak ada kan sapi itu berwarna kuning. Nah ini kuning. Kuning semua. Sapinya tidak pernah digunakan membajak. Nah inilah tubuh ini. Dan tidak pernah digunakan pengairan. Maka disinilah pada saat kita menyembelih dengan surat Al-Baqarah itu adalah di sini menyembelih lehernya. Bahasanya membunuh hakikatnya. Karena kata Allah tadi. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma'faluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan padamu, sembelihlah dirimu. Bunuhlah diri. Maka, tapi kata Allah, ma'faluhu, kamu tidak akan melakukannya. Illa qalilun, kecuali sedikit dari kamu. Padahal kalau kamu mau melakukan kata Allah, wa asadda tasbita, maka kamu akan sampai pada isbatul yakin. Tuh. Al-yakin akan muncul dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, sampai isbatul yakin. Surga, isbatul yakin, kelihatan oleh matamu. Neraka, isbatul yakin, kelihatan. Jadi bukan katanya. Hari ini orang takut-takut dengan katanya. Lu baru tahu kamakola kila katanya udah nakut-nakutin manusia. Nah inilah kekoplokan hari ini. Akibatnya manusia tidak berkembang jiwanya. Kerdil, takut mati, takut hidup. Akibatnya gimana dia akan bahagia orang semacam itu. Tadi semua. Inilah karena tidak mengerti surat Al-Baqarah. Ya, itulah maksud Nabi surat Al-Baqarah adalah bisa digunakan untuk mengusir setan. Tadi semua. Kalau enggak, akibatnya apa dibanas? Surat tadi setelah tadi fi qulubihim maradun fajamul marado khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatuha. Akibatnya di bawah apa kata Allah? Masuklah golongan munafik. Tadi semua. Mayyakulu amana billah. Tadi wa minan nasi mayyakulu amana billah wa bil yaumil akhir. Mereka berkata iman pada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah mereka nggak beriman. Tadi semua, ya. Akhirnya golongan munafik inilah yang bahaya. Dan Abah menyaksikan sekarang ini ada di kalangan kita, kalangan kiai-kiai kita semua. Adalah golongan-golongan munafik itu. Tadi semua. Dan golongan munafik itu dalam kitab Talbis Iblis dijelaskan adalah pikulubi innal munafiquna firdarkil asfala minan nar. Maka itulah tadi orang munafik itu yang hidupnya merasa berilmu, ya. Tapi kemudian dia tidak menggunakan ilmunya. Maka dia dihidupkan dalam keadaan berilmu tapi dimatikan dalam keadaan bodoh, kata Allah. Tadi ya. Inilah yang harus dipahami sahabat tentang hadis Nabi yang dikatakan kata Nabi adalah dikatakan kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan wa kamin sohsin mata aliman wa qoma yaumal kiamati jahilan au pasikon au muplisan. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh akan bangun dari kuburnya dalam keadaan ma'rifat. Banyak orang yang mati dalam keadaan berilmu. Saya ilmu, saya kiai, saya buya, saya ajeman. Kiai haji, kiai itu kebo. Dari semua.
Haji itulah pendatang, jadi pendatang kebo. Tadi semua, ya. Maka kata Allah, aku akan bangkitkan mereka, kata Nabi, adalah dalam keadaan bodoh. Tadi semua. Kenapa harus demikian? Karena Nabi sendiri sudah mengatakan, bina'u sahihi ala sahihi sahihun. Tadi semua. Wa bina'ul fasidi ala fasidi fasidun. Itulah bangunan yang benar harus di atas yang benar. Dan bangunan yang fasad, rusak, akan ada pada kerusakan. Hari ini sudah terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena awalnya manusia adalah tadi tidak disembelih. Akibatnya apa? Kata Tuhan Syaikhul Qadir, fal wajibu thalabul hayatil qalbi, dihidupkan dulu. Kewajiban kita di dunia di awal adalah dihidupkan dulu hatinya. Fal wajibu thalabul hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talqin. Tadi semua. Di dunia qabla fautil waqti fa inna dunya mazra'ah. Karena dunia ini ladang akhirat. Tadi semua. Karena kata Abah juga, dunia ini hanya ladang. Adapun dunia yang kita alami hari ini adalah hari pembalasan dari kehidupan yang dulu. Adapun hari ini ada hari pembalasan. Dan adapun yang diamalkan kita hari ini adalah kebun buat nanti. Maka nanti ada ayat dalam Al-Quran. Maka dikatakan oleh Allah di dalamnya, man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fil harsihi. Wa man kana yuridul harsahu ya harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan bertambah keuntungan baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak baginya satupun bagian di akhirat. Bagaimana sholat lu, duha lu, sholat buat dunia, tahajud lu buat dunia, ibadah lu buat dunia. Mudah-mudahan dunia saya rezeki ngalir. Inilah ketololan hari ini. Tadi semua. Ingat dunia. Maka kenapa harus dimatikan? Karena ad-dunya majratul akhirah. Maka tadi, fal wajibu talabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Adalah mencari upaya menghidupkan hati di dunia sebelum mati dan mengambilnya dari ahli talqin. Tapi sekarang juga ahli talqinnya bodong. Tadi semua, ya. Merasa mentalkin, tidak bisa mentalkin. Maka tadi, ya, guru saya, pengarsa Abah Anom mengatakan, Abah aja tidak bisa mentalkin. Terus siapa yang mentalkin? Ya Allah. Kenapa Abah Anom berkata begitu? Karena beliau sudah al-mutu qabla antamutu. Paham itu? Ya, tadi. Bagaimana mungkin orang mati mentalkin jadi hidup? Tadi semua hanya yang hidup bisa menghasilkan yang hidup. Hukum biologi berlaku. Yang hidup dari makhluk yang hidup. Tadi semua, ya. Yang maka dikatakan adalah apa namanya, fa inna dunya mazratul akhirah fa idalam yazra fi halam yasud. Orang yang tidak mau menanam maka tidak akan menuai. Maka tadi orang yang mati sebagai berilmu akan dibangkitkan dalam keadaan bodoh, jahilan, muplis tadi semua, ya. Tadi inilah sahabat betapa pentingnya adalah Al-Baqarah itu pada kita. Karena kita supaya tidak wa minan nasi mayaqulu amana billah, beriman pada Allah bil yaumil akhir, tapi tidak iman kamu pada Allah dan hari akhir. Itulah masuk golongan munafik. Maka di surat Al-Baqarah itu berkisah tentang orang kafir, orang munafik, orang beriman. Tadi semua, ya. Siapa orang beriman? Al-imanu kulluh. Iman yang semua, al-imanu biru'yatillah. Iman yang sudah mampu musyahadah, menyaksikan Allah. Bagaimana menyaksikan Allah? Tadi setelah kamu mati. Tadi maka dikatakan oleh baginda Nabi adalah dikatakan kamu tidak akan bisa melihat. Dan innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Tapi kemarin Abah sudah bahas bukan mati, tapi mematikan pengakuan diri pada wujud dirimu, pada hidupmu. Itulah nanti di Ramadan, di hari pertama adalah selalu katakan, mulailah aku tidak hidup, lahayun. Dari pagi sampai sore tekuk lidah.
Aku tiada hidup, yang hidup hanya Allah. Aku yang hidup. La ilmu, la samiun. Aku budak syariat. Aku budak. La samiun, la samiun, la samiun. Aku tidak mendengar. Aku mendengar. Yang mendengar Allah. La mutakalimun. Aku bisu. Aku lihat dia. La sautin la harfin. Aku bisu. Tadi semua. Tadi. Itulah saum sesungguhnya. Secara hakikat. Karena kita 30 hari punya 3 pada tangan ini. Inilah kenapa bicara tangan dan jari. Allah bicara asobi'ahum pi'adani minas sawakid. Karena di sini ada 30 juj Al-Quran pada jari ini. Sahabat. Ya. 30 juj pada tangan ini. Maka setiap hari itu adalah kita kembalikan salah satu daripada sifat Allah pada Allah. Tadi semua. Ya. Kita kembalikan. Sampai di penghujungnya la hayyun la ilmun la samiun di 30 hari nanti la maujudun bihaqillallah la maujudun bihaqillallah la maujudun bihaqillallah. Dalam hatimu aku tidak maujud. Aku tidak wujud, yang wujud Allah. Aku adalah kenyataan wujud Allah. Sahabat, tadi karena dikatakan oleh Syaikhullah kepada kita adalah bagaimana kita tidak boleh mengakui yang bukan milik kita adalah milik kita. Ya, inilah juga yang harus dipahami. Ya, di dalam hikmah 126 dikatakan adalah Syaikhullah mengatakan adalah manakah antada iya malai salah kami malil makhlukin apa yubihulaka antadaiya waspahu wahwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik Allah, milik makhluk lain yang bukan hakmu. Lalu apakah dia membolehkanmu mengklaim sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam? Ini adalah pernyataan yang luar biasa dari Syaikhullah Askandari dari semua. Ya, itulah kita harus menyembelih pengakuan itu di surat Al-Baqarah, sembelih pengakuan di surat Al-Baqarah dari semua. Ya, kalau tidak begitu kita tidak akan sampai 255 tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wal ardh. Maka wasi'a kursiyuhus samawati wal, dialah yang meliputi langit dan bumi. Itulah kata Allah, inna rabbaka atau binas, akulah yang meliputi. Akulah Rabbu yang meliputi dirimu. Kamu wujud karena wujudku. Kamu melihat karena bahasaku. Kamu mendengar karena samaku. Kau bicara karena kalamku. Kau hidup karena hayat. Itulah yang di Ramadan nanti oleh kita diimsak dari semua. Ya, selama 30. Karena 30. Karena jari-jari di tangan kita ini setiap ruas 3. 3 kali 10, 30. Kaki pun 30. Dari semua. Ya. Itulah seolah-olah 30 malam, 30 siang Ramadan. Imsak. Pengakuan itu sahabat. Ya. Itu kata Abah lebih baik daripada taraweh. Ya. Tadi maaf ya. Tadi ya nggak apa-apa kalau yang masih cari pahala lah, nggak apa-apa. Dari semua ya. Tapi buat sahabat-sahabat Abah yang sudah mau berjalan adalah secara mensucikan jiwanya. Tidak usah lagi ke situ niatnya. Tadi semua ya. Nanti kamu akan merasakan. Oh benar Abah nanti. Nanti kamu berterima kasih pada Abah nanti. Ya. Itu sahabat tentang Al-Baqarah ini. Tentang pentingnya Al-Baqarah itu. Makanya tadi. Kalau nggak disembelih di surat Al-Baqarah. Karena berarti kita masih memiliki apa yang menjadi milik Allah itu. Sehingga kalaupun sholat diingatkan lagi oleh Syaikhullah. Hikmah ke-122 adalah. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Adalah yakfi minal jazailaka alal amali an kana lahu qarbilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelaku. Nah inilah. Akibat tidak disembelih, sholatnya sholat kamu, puasanya kamu, dikirnya kamu, manakibnya kamu, khotamannya kamu. Inilah biang keroknya. Kalau tidak disembelih. Akhirnya merasa sholat, merasa puasa, merasa dikir. Jadilah iblis tadi semua. Menghina yang gak sholat tadi semua. Ya. Padahal barangkali orang yang tidak engkuk-engkukan seperti kamu itu dia lebih sholat. Dan Abah menyaksikan sekarang sohih mereka lebih sholat. Karena Abah pernah hidup bersama mereka. Menyaksikan bagaimana mereka merasakan
Hidup itu milik Tuhan. Itulah kata Jack Ma. I cannot live without him. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. I cannot exist without him. Aku nggak wujud kalau bukan wujud Tuhan. Coba Jack Ma ngomong gitu. Belum pernah saya dengar kiai Indonesia ngomong begitu. Saya nggak hidup kalau bukan hidup Allah. Hidup-hidup dewek. Ilmu-ilmu dewek. Ini semua. Ya. Nah ini harus dirubah nih hari ini. Kalau enggak nih penghancuran ini akan semakin cepat saja. Itu kan tadi semua. Ya. Inilah sahabat, maka akibat tidak disembelih di Al-Baqarah tadi kan tetap setan. Kalau nggak disembelih berarti setan. Maka iblis. Karena selalu merasa lebih baik itu iblis. Tadi semua. Ya. Itulah kisah Al-Baqarah. Maka di dalamnya ada kisah saum, ada kisah ayat kursi. Di dalamnya ada kafir, iman, Islam. Di dalamnya penyembelihan. Itu Al-Baqarah sebetulnya. Karena gagal di Al-Baqarah, gagal Ali Imran. Berarti tubuhmu tidak bisa jadi Maryam. Ruhmu tidak bisa menjadi Isa. Jadi semua. Karena Maryam itu adalah anaknya Imran. Jadi semua. Pahami itu. Ya. Maka kamu gagal di situ. Gagal di situ. Gagal surat An-Nisa. Ngawinkan pankihu atau mas. Nah, akhirnya kawin perempuan 4 di luar. Malah kawin sama perempuan 4 biji. Tapi jasad ruhnya nggak dikawin-kawinin. Nggak tahu ngikutin siapa itu. Tadi semua. Sunnah Rasul. Lu sunnah yang lain masih banyak lu. Tadi semua. Ya. Ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan diniatkannya begitu. Tadi semua. Ya. Karena yang disuruh oleh Allah itu, ingat, di Al-Quran itu lebih banyak Allah itu ngomong hakikat sebetulnya. Di Al-Baqarah itu. Allah lebih banyak surat ngomongin hakikat. Ingat, Quran itu isinya hakikat. Ma'rifat isinya. Maka apapun yang kaitannya dengan fikih, maka kamu harus larikan ke situ. Harus dihijrahkan nawaitunya. Karena innamal amalu binniyat. Tadi semua. Ya. Maka termasuk tadi. Menikah surat An-Nisa itu mengawinkan aku 4, aku 3, aku 2. Jisamsu. Setelah di Al-Baqarah. La, kamu sembelih. Tadi. Yang wujud. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Karena di situ ada perintah melaksanakan saum. Kita imsak. La maujudun biakila berarti kita udah bebas tuh. Rumah kita dari setan. Itu maksudnya. Bukan baca surat Al-Baqarah. Mengusir setan. Jadilah setan membaca surat Al-Baqarah. Ini semua ya. Maaf ya, ini kita bicara hakikat. Semua. Karena kalau nggak bicara hakikat berarti, karena bicara syariat adalah cara. Bicara thariqat adalah jalan. Bicara hakikat adalah tujuan. Bicara ma'rifat adalah sampai. Jadi kita tujuannya nggak sampai, nggak ya salah, gagal lah kita semua. Ya. Maka gagal jadi kula Ali Imran, gagal jadi surat An-Nisa. Gagal pula adalah surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Allah ridho padamu karena engkau sudah aslama. Tadi raditu billahi robba wa bil Islam dina, itu maksudnya. Raditu billahi robba wa bil Islam dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu maksudnya. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah. Kamu ridho, aku meridhoi. Itulah al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu wal islamu dina. Aku ridho Islam menjadi agama. Bukan agama, menjadi dina. Aku Islam, aslama, salima. Karena kau sudah berserah diri padaku. Itu, kalau nggak gagal di situ, masuk surat Al-An'am. Nah, itulah akhirnya nggak disembelih di Al-Baqarah. Akhirnya masuk surat Al-An'am, surat ke-6. Tadi ulaika tadi walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun. Makanya adan terus
tapi udun, tapi budeg terus. Adan itu telinga, udun. Walau adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Balik lagi, melihat, mendengar, hati. Tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ulaika kal an'am. Mereka binatang. Kenapa? Karena nggak disembelih di Al-Baqarah. Ulaika kal an'am. Mereka itu binatang. Barulah nanti dibahas. Sejak itu barulah ayat itu. Sampailah surat bermain surat Al-A'raf, surat apa. Bagaimana dikaikan tadi semua. Ya. An-Najm. Bagaimana bintang-bintang. Allah bisa Al-Haqqah kiamat. Terus waqi'ah semua. Ya. Al-Mulk kerajaan. Akhirnya di penghujungnya sajalah. Karena kalau Abah bahas semua. Maka udah tadi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tuh. Sampai diulang oleh Allah. Kenapa? Karena nggak disembelih di Al-Baqarah. Akhirnya kamu itu hidup hanya berlomba-lomba harta dan anak saja. Maka kalau ketemu orang bukan bagaimana marifatmu. Enggak, berapa anakmu? Anak. Di mana kerjamu? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nanti pun dikubur, nanti kamu ngobrol lagi tuh. Berapa anak dulu? Sampai Allah ulang kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Baru ilmal yakin saja sudah bagus. La tarawunnal jahim. Dengan ilmu yakin kamu sudah melihat neraka jahim. Dengan ainul yakin kamu sudah melihat neraka syakor. Dengan hakul yakin kamu sudah melihat neraka jahanam. Tuh. Tadi. Walaqad darona li jahannama katsiran. Jadi bukan hal yang tabu. Bukan hal yang serem. Kalau kamu mengerti. Neraka jahanam itu apa. Neraka syakor itu apa. Neraka wel itu apa. Tadi semua. Karena fawailul lil musallin. Wailul lil adri. Liumazatil lumazatin alladhi jama'a malahu adadahu yasabu annama lahu aladahu kalla la yumbadanna fil khutamati wa ma adraka mal khutamah narullah. Kamu harus ngerti neraka. Neraka juga bukan yang menyeramkan sebetulnya. Kamu lakukan tapi kamu nggak paham. Setiap waktu kamu ketemu semua itu sebenarnya dari semua ya. Barulah nanti disitulah sahabat tentang tadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Sampai Allah pun ulang-ulang karena gebleknya manusia. Kenapa sih kamu tuh harus begitu? Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun. La tarawunna jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Naik tuh dari ilmu yakin ke ainul yakin. Dari ainul yakin ke hakul yakin. Apa itu ainul yakin? Tadi pertama ilmu yakin akan syu'aul. Dari mulai syu'aul basyirah. Masuklah kepada ainul basyirah. Masuklah kepada hakul basyirah. Su'aul basyirah, kamu akan sudah merasakan dekat. Tapi dekat bukan berarti secara qorib. Artinya tajalinya, panaknya kamu dan tajalinya Allah. Itu dekat. Tapi ainul yakin, hilangnya kamu, nyatanya Allah. Hakul yakin, sudah tidak lagi kamu. Dari semua. Tidak lagi aku dan kamu. Tidak lagi kita. Hanya ada aku. Sang sejati sesungguhnya. Allah, Ahmad, Muhammad, Adam, aku, dia, kamu. Maka tidak lagi aku, dia, kamu. Yang ada aku. Aku sejati. Syariat mengajarkan orang membenahi diri. Thariqat mengajarkan orang mengenali diri. Hakikat supaya kamu bisa berserah diri. Ma'rifat membawa kamu mengenali sejatinya diri yang ditiupkan pada saat kamu lahir. Nafahtu fihi mirruhi.
Idul Fitri. Kamu sekarang id ada yaudu. Nah, setelah kau id, maka tubuhmu masuk ke sorga. Ayyada yu'ayyidu. Maka apapun yang menjadikan kenikmatan kepadamu, kau hanya akan dibawa kepada keindahannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Kamu sudah ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Jannatul na'im adalah untuk hatimu. Jannatul firdaus untuk fuad. Jannatul kurbah untuk syirmu. Surga pada syariat, jannatul ma'wa. Inilah alam fisik ini semua. Segala yang mengenyangkan, segala yang mengharumkan, segala yang indah dilihat mata, segala yang indah didengar telinga. Itulah bidadari 40. Maka kenikmatan pada matamu, kenikmatan pada telingamu, kenikmatan pada mulutmu, kenikmatan pada hidupmu. Kenapa? Karena engkau selalu menutupnya, telah menyembelihnya dari semuanya. Itulah sesungguhnya sahabat. Ya. Maka kalau itulah Allah ingatkan setelah al-hakumut wala asri, demi masa. Nah itulah kan tadi semua. Karena tidak disembelih di Al-Baqarah, akhirnya kamu hanya membuang waktu. Wal asri innal insana lafi khusy. Sesungguhnya manusia itu merugi. Kenapa? Karena nggak disembelih di Al-Baqarah. Illalladzina amanu, tuh kan yang beriman. Kan tadi surat Al-Baqarah itu ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang iman. Bi al-imanu kulluh, iman yang sempurna, al-imanu bi ru'yatillah. Artinya siapa dia? Tadi. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Ya, beribadah pada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kenapa ada bahasa innaka, seakan-akan? Karena kamu yang bukan yang melihat, dialah yang melihat, seolah-olah kamu yang melihat. Maka pada saat kamu melihat, Allah yang melihat lewat matamu. Pada saat kamu mendengar, Allah mendengar lewat telingamu. Seakan-akan kamu mendengar, kamu hanya mendengar. Tadi semua, ya. Tadi seakan-akan kamu hidup. Gitu tadi. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Sebetulnya kepada semua, bukan hanya melihat, tapi semua. Karena tadi, karena orang syariat mengingat Allah dengan ucapan perbuatan. Orang tharikat mengingat Allah di hati. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Pada segala apa rasa. Dohir, batin. Rasa mata, rasa telinga, rasa lidah, rasa asin, kecut, manis, kopi, susu, gula, semuanya. Rasa. Karena semua rasa itu ada pada hidup. Tidak ada semua rasa itu hilang tanpa hidup. Rasa pada mata, kuning, merah, hijau, kuning, itu pada hidup. Pada saat nggak ada hidup, nggak ada lagi kuning, merah, hijau semuanya. Dan rasa indah di telinga itu karena hidup. Itulah buktinya hidup dengan napas. Maka itulah bagaimana napas masuk, napas keluar. Yang harus kamu sadari. Sirullah, nurullah. Semuanya. Tapi pada saat di Al-Baqarah itu, kamu adalah menutup napasmu, menutup penglihatanmu, menutup pendengaranmu. Semua. Supaya kamu sembelih lehernya. Dari semuanya. Itulah kenapa waktu kamu lahir disembelihkan akikah. Akikah itu binatang. Kenapa kamu juga diperintahkan kurban? Yang diperlambangkan berkurban Ismail, tapi diganti gibas. Karena hakikat tubuh kita binatang. Itu Allah begitu memberikan pengajarannya. Disembelihnya Ismail, tapi diganti gibas. Nah inilah gibasnya. Ini tiap tahun yang jadi Raya Agung itu korban domba lagi, domba lagi. Sapi lagi, sapi lagi. Kata sapi, kapan lu yang nyembelih ini disembelih? Nah inilah. Sungguh menggelikan. Ya. Yang lucunya bagi orang ahli hakikat yang sudah melihat yang disembelih itu jadi manusia, yang nyembelihnya balik jadi kebo. Dari semua. Inilah yang terjadi. Kamu hanya bisa melihat setelah kamu menyaksikan nanti. Nah kemarin yang dari Solok. Nah nambah lagi kemarin jemaah mana tuh. Bahasa saya melihat anjing. Ada tetangga saya yang meninggal. Tapi kamu hati-hati jangan asal ngomong. Ya.
Tadi semua. Nah, kemarin ada bertanya lagi kembali surat At-Taubah ayat 84. Kan Nabi dilarang menyolatkan, takjiah kepada orang-orang yang tubuhnya sudah berubah jadi binatang. Nah, hari ini kalau saran Abah, kalau kamu yang belum menyaksikan husnudon saja. Tapi kalau Abah udah berapa tahun ini sulit mengantarkan tadi semua. Nggak mau Abah saya tuh nganterin jenazah anjing tadi semua ya. Ya, maaf ya sahabat. Inilah kenyataan kehidupan yang harus kalian pahami tentang hukum-hukum Tuhan, dan Tuhan sudah menuliskannya dalam Al-Quran. Ya, jadi pahami ya semua dari semua. Maka kalau kamu sudah lulus semuanya, kamu akan sampai pada surat Qul huwallahu ahad. Siapapun kamu yang sudah jadi Muhammad, yang sudah jadi Yasin, yang sudah jadi Toha, yang sudah mengerti hakikat kaf, ha, ya, ain, sod, maka kau akan disuruh perintahkan. Kul, ceritakan. Nah, inilah Abah setahun ini menceritakan. Bukan katanya, tapi menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami. Kul, ceritakan. Perintah kul, pilun amrinnya kul. Kul huwallahu ahad. Maka tadi bagi orang yang seperti Abah, nggak ada lagi Hindu, nggak ada lagi Buddha, nggak ada lagi Katolik, nggak ada lagi Cina, nggak ada lagi anjing, nggak ada lagi babi. Abah sudah melihat Allah. Karena itulah orang yang disuruh menceritakan itu, yang sudah bebas dari penyakit kulit, yang sudah bebas dari buta, yang sudah keluar dari perut ikan Nabi Yunus. Kamu sudah Yunus yang sudah bebas dari perut ikan, kamu ada Ayub yang sudah bebas dari penyakit kulit, kamu Yakub yang sudah bebas dari buta, kamu adalah Ibrahim yang sudah bebas dibakar oleh api, kamu adalah Nuh yang sudah bebas dari banjir, kamu adalah Adam yang sudah bebas dari iblis, dan kamu adalah Muhammad yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah hakikatnya sesungguhnya. Kul a'udzu birabbil. Kul barulah menjadi kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Nggak ada lagi hasad, hasid, hasud. Ya, itu maknanya beda. Maka akhirnya setelah kamu bebas dari hasad, hasid, hasud, maka sampailah kamu pada tujuan perjalanan penciptaan. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena kamu sudah sampai kepada min syarril waswasil khannas. Kamu sudah bebas si khannas. Siapa khannas itu? Itu nama iblis khannas itu. Nanti khusus Abah ceritakan tentang khannas. Bagaimana khannas itu disebut namanya khannas. Tadi semua. Khannas. Pi suduri. Balik lagi sudur. Kembali lagi perjalanan awal. Dan pi kulubihim maradun fazadahumullahu marado. Nah tadi. Pi sudurin nas. Karena dalam sodrunmu ada kolbun. Tuh. Disitulah. Berarti kamu sudah alamnya, sudah alam nasroh laka sodrok. Kamu sudah benar. Sudah mudof ilaih pada sodrok, pada dadanya itu bukan dadamu lagi. Maka disinilah masuklah cahaya Allah, mandakholahu kana aminah. Kata baginda Nabi, mandakhola nur fi qalbil mu'min in fasyahwan sarah. Telah masuknya cahaya ke dalam dadanya, maka bahagialah kamu sebetulnya. Karena kenapa? Karena kamu sudah jadi cinta di sini. Kata Abah, dualitas sekarang kamu satukan tadi semua. Maka sekarang tidak ada lagi semua ya ke kiri ke kanan, tidak lagi Ya'juj wa Ma'juj tadi semua. Itulah akal kulli, berarti akal yang sudah naik dari akal ma'asi ke akal ma'adi, akal sampai kepada akal kulli, akal semuanya sudah menyatu adalah tidak lagi dua alis, dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, dua tangan, dua apa, satu pada dua jari itu semuanya. Dari semua. Berarti kamu sudah selesai perjalananmu itu. Kulau yuwaswisu fi sudurin nas. Pada dadanya, pada sodnya. Tadi semua. Kamu sudah jadi manusia. Fi sudurin nas.
bukan basyarun, bukan ins. Allah menyebutnya fi sudurin nas, jadi manusia. Tuh. Maka manusia itu mulia. Fi sudurin nas. Itulah juga keterangan manusia kalau mulia lebih dari malaikat, kalau hina lebih dari binatang. Nah, itu kitalah itu semua. Dan di dalamnya ada jin dan setan. Itulah kenapa harus disembelih di Al-Baqarah itu tadi semua. Maka setelah kamu yuwaswisu fi sudurin nas, maka resmilah kamu sekarang sudah dipanggil Yasin. Tuh. Berarti perjalanan kamu dari alif sudah sampai kepada huruf hijaiyah ya, al-yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Yasin. Hei orang-orang yang sudah isbatul yakin, begitu. Yang tubuhnya sudah yasin, sudah jadi bismi. Sudah shinnya, sin pada bismi. Sinnya sudah sin pada Islam. Sahabat, ya. Nah inilah ya sahabat yang harus dipahami. Maaf ya sudah lewat ini semua ya. Terima kasih kalian tadi agak terlambat. Mudah-mudahan ada manfaatnya tadi semua ya. Sekali lagi jangan pandang yang ngomong. Yang ngomong ini adalah hanyalah seonggok daging dan tulang tadi semua ya. Ini akan berubah wajahnya tadi semua ya. Maka tadi kata Abah juga, kalau sudah kenal hakikat Nur Muhammad, wajahnya bisa ganti-ganti Muhammad. Kayak presiden. Kayak tadi ya sekalian Abah jawab saja yang bertanya, Bah, kenapa saya mimpi Rasulullah wajahnya beda-beda? Iya kata Abah, 100 orang yang melihat mimpi Rasulullah wajahnya beda-beda. Karena kamu nggak paham siapa Rasulullah itu adalah Nur Muhammad. Tadi semua. Ya, termasuk pada Nabi kita. Tadi semua. Ya, yang sejaman dengan Nabi kita pasti adalah yang disebut Rasulullah wajahnya kayak beliau. Kayak presiden. Pada saat kamu memimpi presiden, tapi kamu di zaman Bung Karno, yang muncul wajah Bung Karno. Presiden, itulah Rasulullah, gitu. Presiden adalah nabi yang menjabatnya, mati nabinya. Maka kau bermimpi dengan Rasulullah itu maksudnya nabinya tadi. Tergantung kamu di zaman mana kamu berada. Bagi muridnya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, kamu bermimpi dengan itu ketemu Rasulullah. Ya Allah ya Karim. Susah amat kadang manusia ini. Tadi semua ya. Jadi jangan, bukan pada satu wajah Rasulullah itu. Karena dia makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Cangkangnya Rasulullah itu dari mulai Adam sampai pada Ahmad Nabi kita. Sempurnanya ya makrifat di zaman berikut. Tapi nggak berhenti. Digantilah istilahnya mursyid. Mursyid itulah hakikat Rasulullah. Walinya adalah Nabi. Sementara ruhnya Rasulullah. Tadi semua. Nah sekarang mau ketemu Rasulullah, ada yang dohir. Tadi semua. Kamu aja on. Tadi semua. Aduh. Ada lagi orang Batam udah disamperin pun masih nggak mau juga. Inilah ya. Ini karena ada terjebak dengan dongeng tadi semua ya. Jadi kamu yang Rasulullahnya zaman Habibie, presidennya Habibie, mimpinya pasti Habibie gitu loh. Kalau kamu zaman presidennya, zaman pasti mimpinya itu. Karena hakikat Rasulullah itu semua Nabi itulah Rasulullah. Cangkangnya Nabi semuanya. Cangkangnya mati, ini mati, ini mati. Mursyid juga sama, ini mati, ini mati, ini mati. Tapi Rasulullahnya tetap ada. Dari sebelum Adam sampai hari ini, sampai kapanpun. Karena dia tidak akan pernah tidak ada. Kalau tidak ada dia, tidak adalah dunia ini. Ingat itu. Tiadalah yang maujud. Tiadalah yang mendengar. Tiada yang melihat. Tiada yang mendengar. Yang bicara. Yang berilmu. Karena yang berilmu, yang melihat, mendengar. Itulah Rasulullah. Yang pada tubuhnya. Cangkangnya beda-beda. Ini semua ya. Tidak menganggap Allah. Mengatakan Allahu Akbar. Tidak dianggap Allah. Semua. Sehingga Allah itu tidak ada nilainya di hadapannya. Bahkan Allah itu hanya jadi jongos untuk disuruh-suruh oleh dirinya.
Ciri orang beribadah pada Allah, untuk meminta pada Allah, jongos. Itu. Menjadikan Allah jongos. Karena seharusnya adalah da'u itu menghadirkan. Ini manusia terjebak dengan istilah ud'uni astajib lakum. Kamu pun kepada anak kamu yang masih kecil, ud'uni astajib, wahai anakku, cucuku, kau mintalah pada aku, minta jajan, minta apa. Bahkan aku sedang makan pun kau boleh minta-minta cebok, mama mama ini, boleh. Ud'uni astajib lakum. Karena engkau adalah masih anak ingusan. Kalian adalah anak yang belum adab. Kalian masih junub, boleh. Tapi udah jengot segini manusia junub. Sholat dengan junub. Tadi. Wala taqrabus sholat wa antum sholat dengan mabuk. Bagaimana? Apa boleh ayat yang lain mengatakan ud'uni astajib lakum? Lihat ayat yang lain dong. Jangan terus aja Allah itu ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang meminta, siapa yang diminta. Bagi kalian yang masih awam, boleh di awal. Tapi masa seumur-umur awam. Kan sekarang kiainya banyak kan awam. Jadi semua. Selama kau tidak menyaksikan apa yang di sebalik semua ini, awam. Tadi semua. Itulah yang disebut ulama. Ulama itu adalah yang ngerti alam. Tadi semua. Karena alam itu Allah. Alamat. Tadi semua. Maka itulah Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Inilah cermin Allah al-haq. Bagaimana kau pandang gunung itu? Alam, gunung. Hanya kebodohan. Dan Allah contohkan Nabi Musa. Pada saat melihat gunung, kata Allah, kalau kau lihat gunung itu gunung Musa. Nah inilah. Barulah Allah mengajarkan Nabi Musa. Sebetulnya bersamaan itu Allah mengajarkan kita. Melihat segala sesuatu. Disitulah kata apa? Jangankan engkau menyaksikan meletusnya gunung, menyaksikan engkau bisa terbang ke alamul lahut, kau berpakaian pun sebenarnya akan menangis. Engkau mandi pun jangan angkat air, engkau akan menangis. Rasa dingin di kulit, rasa asin di dapurmu, rasa manis yang kau tiap hari kau berjumpa dengan Allah. Ada Rasulullah, rasa Allah. Rasul, rasa. Rasul Allah. Itulah cara orang hakikat mengingat Allah. Cara orang syariat mengingat Allah, melihat tadi. Salat, dikir. Doa pun dikir. Sebetulnya. Selama kamu adalah siapa yang ingat. Karena konsepnya doa itu, tidak ada yang bisa minta pada Allah, kecuali Allah masalahnya. Adapun proses ud'uni astajib lakum itu belajar seperti nggak bedanya kamu ke cucumu sebenarnya. Makanya kata Abah kalau ingin melihat isi Al-Quran lihatlah kebiasaan makhluk. Karena ad-dunya mir'atul akhirah. Maka kehidupan makhluk ini terutama kalau ingin melihat perbuatan Allah lihatlah pada ibu sebetulnya. Kasih sayang ibu. Itulah kasih sayang Allah. Walaupun itu hanya seperseribunya, sepersejutanya. Tapi kau bisa menyaksikan rahmannya Allah, rahimnya Allah pada ibumu. Itulah kenapa kalian harus keluar dari mulut rahim. Bukan dari butun. Wahai manusia, di akhir zaman ini, Abah saklek ini ngomong tadi kalian. Tadi semua. Dan kalian yang melaksakan, yang menjadikan kegiatan ada mengeluarkan manusia dari perut-perut manusia. Berhenti. Kalau kalian tidak ingin mengancam dunia ini. Berhenti. Karena manusia itu harus datang ke sini adalah dari mulut rahim. Dan itu ada pada ibumu. Maka disitulah rahim ibu. Tubuhnya Rahman itulah rahim. Maka disinilah sesungguhnya kalau ingin melihat. Nah bukti manusia sekarang tidak menyayangi ibunya. Tidak mengenali ibunya. Pasti tidak mengenali Allah. Nah, itulah pada saat kamu dalam kandungan, ya. Pada saat kamu dalam kandungan, bagaimana kau diskusi dengan Allah sebagai ruh yang akan dilepaskan, ditiupkan oleh Dia kepada apapun. Dirinya, dia ngobrol dengan dirinya. Alastu birabbikum. Itu sebelum punya jasad. Ditanya dulu,
Maka si ruh itu bertanya tentang pada saat dia sahabat, itulah diskusi panjang di alam arwah antara kita dan Allah sampai kita punya nama bersama. Si ruh itu meminta kepada Allah. Nah itu nama bersama pun hilang kita. Padahal itulah PIN, personal identifying number. Pada saat ditanya Allah, siapa kamu? Nah itulah jawabanmu. Abah sudah ajarkan, silahkan lihat. Di live Abah selainnya tadi semua. Ya, siapa kamu? Nah ini. Kalau jawabanmu Usman, Mamad, Udin, Jubaidah, udah celaka. Inilah pada saat ruh itu bertanya tentang ketakutan ruh yang akan ditiupkan pada tubuh kita. Itulah kata Abah, sehari setelah ruh itu ditiupkan, ruh itu berzikir, Allah, 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 menyadarkan si tubuh. Allah, 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 Allah. Ruh itu kalau dalam kita berjanji adalah di dalam pisul bin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia terus berzikir. Allah, Allah, Allah. Karena tadi betapa takutnya si ruh itu mau masukkan ke tubuh yang bernama jasad. Supaya dia nanya, siapa saya ya Allah? Siapa engkau ya Allah, kata kita. Kata ruh kita. Karena kita ini bukan ini. Ya ruh Allah itu yang ditiupkan nanti pada tubuh ini. Kemudian dirampok oleh tubuh ini yang bernama si Mamad, si Udin, si Somad, Kiai A, Kiai B, Buya, Syekh. Pedut yang merusak alam ini saja semuanya. Dari semua. Berlaku kayak badut, kayak raja manusia. Ngerti aja enggak. Dari semua. Kalau Abah boleh, orang-orang semacam itu ingin Abah hilangkan saja di muka bumi ini. Ini tadi. Yang rusak manusia. Memusyrikkan manusia. Dari semua. Ya. Itulah kemudian yang akhirnya ruh itu berkata, ya Tuhan, bagaimana aku cara kembali kepadamu? Dan bagian dari nafakhtu fi, maka faida sawaituhu wa nafakhtu fi, aku tiupkan sebagian, dia lepaskan. Itulah yang kata Al-Quran, dulu langit dan bumi itu satu, kemudian aku pecahkan, yaitu sebagian pada dirimu yang disebutkan dengan alam sogir, sebagian dirinya Allah. Dan kita harus kembali pada dirinya yang sebenarnya. Ibaratkan buah kembali pada tangkai. Ya. Kembalilah ke kampungmu. Inilah yang harus dilakukan. Bukan banyak-banyakan bacaan Quran. Bukan banyak-banyakan baca sholat. Bukan banyak-banyakan cari pahala. Inilah karena kebodohan akhir zaman ini. Sholatmu tidak akan menghentikan air laut. Sholatmu tidak akan menghentikan longsor. Sholatmu tidak akan menghentikan banjir bandang. Itu artinya sholatmu tidak mencegah fahsya wal munkar. Karena sekarang ini manusia itu berada pada kemungkaran. Bahkan kata Abah, kemarin waktu Abah di Kaltim, manusia sekarang sudah menyembah jin. Sudah menjadi jin. Sudah perwujudan jadi jin. Kalau manusia membunuh manusia, udah jin. Itulah yang malaikat waktu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah hakikat manusia, ya jin. Nah, kenapa Al-Quran berkata ins, jin, manusia, jin, manusia, jin. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna nar nur, nar nur. Nar ya nur, nur ya nar. Manusia ya jin, jin ya manusia. Tapi sekarang ini bangsa jin yang buruk sudah mendohir menjadi manusia. Menjadi anggota dewan, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi apa saja. Bukan, inilah susahnya kita tidak mengerti. Ini sudah jadi fabel dunia binatang, bukan dunia lagi manusia. Mendingan dunia binatang. Bahimia hanya sebatas adalah mencari rumput, memakan, tidak merugikan banyak orang. Tapi mulailah subuhiyah. Sudah berubah kepalanya. Yang tadinya kambing, domba, ayam, paling dipotong, dan lain sebagainya. Tapi sekarang perwujudan manusia sudah naik. Sudah lama naik ke subuhiyah. Kepada beruang, singa, ular, kobra.
Dan sekarang sudah sampai. Inna sholata tanha fasya wal munkar. Sombongan manusia. Sudah api. Dia penyembah api manusia sekarang ini. Sedikit-sedikit marah. Itulah penyembah api. Wal munkar. Itulah perlambang jin. Wal jana khalaqnahu min qabl. Dan jin. Maka selalu Allah katakan manusia, jin. Manusia, jin. Tadi. Jin ya kita. Manusia ya kita. Maka itulah Quran menyebut kita ini ada 5. Insan, nas, termasuk jan, itu juga sebenarnya kita. Pada posisi api, penyembah api. Disitulah sahabat keadaan sekarang ini. Kenapa kata apa? Terbuka gerbang alam yang kedua. Karena alam yang pertama ini telah disia-siakan oleh kita. Sampai itu Allah katakan, aku ganti dengan makhluk yang baru. Ya itu hari ini sudah terjadi. Abah kasih tahu. Kalau Allah bicara pada kalian baca Quran. Kata Allah, aku ganti dengan umat yang baik. Aku ganti dengan makhluk yang berguna. Maka mulai Juli, 27 Juli kemarin, gerbang itu sudah dimulai. Siap-siap akan terjadi ganti sip semua ya, yang tidak berguna, yang merusak, yang apa semua. Bahkan selalulah diberi pemberi peringatan untuk itu. Kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Kalau tidak ada pemberi peringatan. Hari ini adalah pada puncaknya, maka disebut wiwitan 2025, 27 bulan Juli, dibukalah gerbang baru. Berarti sudah mulai jin dan manusia udah ngejelas semua. Maka tadi kalian bisa saksikan, maka bagi orang-orang yang sudah mampu melihat itu, ya inilah sebuah tugas yang harus dilakukan. Tidak ada pilihan tadi semua ya. Tetapi bagi kita, marilah mulai kita belajar dari semua. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu kepada kita adalah untuk kembali. Taba ya tubuh taubatan. Kembalilah pada Allah. Tidak sebenarnya.